Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Diah Widyastuti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Sambi, Kabupaten Boyolali. Bersama Bapak Mulia Teguh sebagai fasilitator dan Bapak Alvin Miftahul Hoiri sebagai pengajar praktik. Mengawali kegiatan pada aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, saya membuat perencanaan. Saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat keyakinan kelas dan mengadakan diseminasi budaya positif untuk rekan sejawat saya sesuai dengan rancangan yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat jajaran Wakil Kepala SMP Negeri 1 Sambi, kemudian yang terhormat Ibu Diah Widyastuti SPD yang pada kesempatan kali ini mengadakan diseminasi budaya positif, kemudian dihadiri oleh Bapak Ibu guru dan karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Sambi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmat dan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berada di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan Kepala SMP Negeri 1 Sambi, acara yang ketiga penyampaian materi diseminasi budaya positif, acara yang keempat sesi tanya jawab, acara yang kelima refleksi, kemudian acara yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, untuk acara pertama pembukaan, marilah kita buka dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang kedua, yakni sambutan Kepala SMP Negeri 1 Sambi yang akan diwakili oleh Bapak Winoto SPD selaku Wakil Kepala SMP Negeri 1 Sambi. Kepada Bapak Winoto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Bu Diah Widyastuti selaku narasumber yang nanti akan menyampaikan diseminasi budaya positif sekaitan dengan tugas selaku calon guru penggerak. Rasa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan acara yang sudah dikemas dari awal sampai akhir nanti. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal kaitan dengan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah, intinya nanti dari Ibu Diah Widyastuti akan menyampaikan tentang inovasi, penyebaran inovasi budaya positif yang nanti direncanakan dan diarahkan selanjutnya dikelola sehingga menjadi hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Intinya itu, mohon nanti untuk Ibu Diah untuk acara ini bisa disampaikan materinya dari awal sampai akhir. Mohon itu Bapak Ibu nanti panjenengan semua untuk mengikuti sampai awal, dari awal sampai akhir. Untuk saat ini acara saya buka kegiatan diseminasi budaya positif ini saya buka dan untuk dilaksanakan. Terima kasih.
Ibu nitip Bapak Ibu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Winoto SPD. Untuk acara selanjutnya, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dia Widya Stuti SPD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru semua yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Winoto selaku Wakil Humas dan Ibu Tuti Utami selaku Wakil Pembimbing dan juga rekan-rekan sejawat saya semuanya yang hebat-hebat. Pagi hari ini saya sangat berterima kasih karena berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Hari ini Bapak Ibu menggunakan kostum merah ya, jadi kelihatan sangat menyala, menunjukkan kalau hari ini kita semuanya bersemangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi pagi ini. Ya. Pertama saya ingin memperkenalkan dulu karena nanti ini hasil rekod dari kegiatan hari ini juga akan disebarluaskan. Dan perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan dulu. Saya Dia Widya Stuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Sambi, Kabupaten Boyolali. Hari ini berkenan untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Ya. Jadi saya memohon maaf dulu kepada Bapak Ibu semua. Jadi maksud saya hari ini berdiri di situ bukan karena saya merasa yang paling top ya, dia ini top sendiri tuh mau tampil di depan, tidak, boten di Bapak Ibu ya. Pokoknya hari ini kita berbagi ilmu karena saya sudah mendapatkan kesempatan belajar lebih dahulu daripada Bapak Ibu. Jadi selama 2 minggu saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Dan nanti saya punya tugas untuk disebarluaskan di sekolah kita ini SMP Negeri 1 Sambi Tercinta. Ya, jadi hari ini kita bukan saya mau ngajari Bapak Ibu guru, bukannya menggurui, tapi kita belajar bersama-sama. Mari nanti kita bersama-sama kita menyebarkan apa yang ada dalam budaya positif di sekolah kita ini untuk mewujudkan sebuah sekolah impian. Dan nanti akan mengerucut menjadi kelas impian yang akan diwujudkan dalam keyakinan kelas yang nanti akan kita lakukan bersama-sama dengan Bapak Ibu wali murid bersama anak-anak. Oke Bapak Ibu, semangat semuanya hari ini. Gak tegang ya? Jangan tegang ya, pokoknya hari ini kita happy-happy aja belajar bersama-sama. Gak usah tegang-tegang, nanti pokoknya Bapak Ibu kesepakatan kita di awal kalau nanti saat ke kamar mandi atau apa boleh ya, boleh nanti gabung lagi seperti itu. Nah, biar suasana hari ini kita semangat, bagaimana kalau kita mulai dulu dengan senam ya, biar kita termotivasi untuk belajar hari ini. Moga Pak Mandi, kita senam dulu Pak Mandi. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menemani di depan sini, silakan. Boleh Pak Miano, silakan. Boleh. Halo Bapak Ibu, kita berdiri semua untuk melakukan senam penguin. Oke.
Penguin itu kan asalnya dari kutub, jadi biar kita juga suasana jadi sejuk gitu ya, dengan membayangkan penguin yang lucu-lucu tadi. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Mungkin ya tapi bersemangat ya. Yang penting kita happy dan bersemangat. Baiklah, mari kita mulai materi hari ini, yaitu tentang budaya positif ya. Kita awali dengan apa sih itu yang dinamakan dengan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pendapat apa itu budaya positif? Monggo Bapak Ibu. Oh Pak Dorit yang mau menjawab. Budaya yang baik. Menurut Pak Dorit, budaya positif adalah budaya yang baik. Oh ternyata di sini sudah ada KPS-nya ya. Ini karena Pak Marti itu sayang sama Bapak Ibu ya. Kasih aja deh ini jawabannya. Jadi di sini sudah ada ya. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, sekarang apa tujuan dari kita menerapkan budaya positif di sekolah kita ini? Next, Pak Mardi. Bagaimana? Diberikan yang positif biar tidak negatif itu ketika Pak Nur ya. Padahal kalau positif itu harus jaga-jaga ya Pak ya. Jadi tujuannya di sini ada dua ya. Yang pertama adalah untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang positif. Betul ya Pak Nur, positif ya. Aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, murid memiliki keterampilan sosial untuk menumbuhkan karakter baik, seperti rasa hormat, peduli, memiliki komunikasi yang baik, tanggung jawab, saling menghormati, kerjasama, dan mampu menyelesaikan masalah. Ya, jadi nanti selama 1 jam ke depan kita akan membedah ya apa yang ada dalam tujuan kita hari ini melakukan diseminasi diseminasi budaya positif ya, diseminasi budaya positif. Nah, sebetulnya Bapak Ibu secara tidak sadar kita tuh sudah melakukan apa yang disebut dengan budaya positif. Cuma kita tuh nggak sadar, oh ternyata yang saya lakukan tuh termasuk budaya positif. Nah, ini tiap hari kita lakukan ya, hampir setiap hari. Karena di kegiatan pembiasaan ternyata itu adalah implementasi dari penerapan budaya positif ya, seperti next Pak Marti. Seperti kita di sini punya siswa-siswa yang berprestasi ya, ada Ananda Bintang Sri Bawono dan Ananda Korina Kusumaningrum. Anak-anak kita ini sangat berprestasi karena hasil dari penerapan budaya positif. Nah, tentunya mereka dibimbing oleh pembina yang handal ya, seperti Bu Dwi yang kemarin sudah mengatakan Ananda Bintang sampai mencapai juara provinsi, kemudian Pak Kuncoro yang sudah membawa Ananda Korina ya, berkali-kali juga menjuarai kejuaraan, dan semua itu tentunya juga dukungan dari kedua orang tuanya. Nah, jadi kedua orang tuanya sangat mendukung sekali, baik orang tuanya Bintang maupun orang tuanya Ananda Korina. Ya, jadi dua-duanya adalah siswa berprestasi hasil dari penerapan budaya positif. Next, Pak Marti. Oh, betul Pak? Iya. Lagi Pak, satu lagi. Pak Marti ini sukanya main maju mundur cantik ya. Iya. Ini yang tadi saya utarakan ya Bapak Ibu. Sebetulnya kita sudah melaksanakan setiap hari apa itu budaya positif ya. Nah, di sini ada positif ini ya, bukan keliru sedikit ya Pak ya, nggak apa-apa ya.
Budaya positif melalui kegiatan 5S, ya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan ini sudah kita lakukan setiap hari ketika Bapak Ibu guru menyambut kedatangan siswa-siswi kita di depan gerbang, ya. Kita sudah menjadwalkan dengan membudayakan 5S ini. Bapak Ibu guru menyambut anak-anak dengan senyum, kemudian juga menyapa kalau mereka mungkin kenapa lesu, hari ini bajunya cerah, hari ini anak-anak bersemangat, seperti yang kita menyapa good morning, misalnya selamat pagi anak-anak. Kemudian dengan salam, mungkin saling ya, ya anak dulu juga bisa, Bapak Ibu guru kemudian assalamualaikum Pak, oh iya Mak, assalamualaikum, seperti ini. Kemudian mereka juga bertutur kata dengan sopan dan sikap yang santun. Itu tiap hari ternyata sudah kita lakukan tanpa kita sadari kalau kita sudah menyiapkan budaya positif. Nah, kemudian juga tertuang dalam penanaman kegiatan proyek di sini, ya. Di sini juga ditanamkan tentang nilai-nilai P5 yang juga cerminan dari budaya positif. Jadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Jadi dari kegiatan ini kita mendidik, membimbing, ya, membimbing anak didik kita. Jadi sekarang kan kita lihat tugasnya mendampingi, karena kita tuh hambanya anak-anak, ya. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara kita itu adalah hambanya anak-anak. Bagaimana kita melayani anak-anak itu sebaik mungkin agar mereka mencapai kemerdekaan dalam belajar tanpa ada tekanan. Nanti mereka menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Next, Pak Marti. Nah, di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan budaya positif yang menyangkut 6 tema hari ini, ya. Yang pertama nanti tentang disiplin positif, yang kedua motivasi, hukuman, dan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas kelas satu persatu, ya, 1 jam ke depan. Semoga nanti Bapak Ibu semua bisa terlibat dengan baik, ya, untuk mengikuti acara sampai akhir. Next, Pak Mardi. Iya, materi yang pertama yaitu tentang budaya positif, disiplin yang positif. Mendengar kata disiplin, kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah pensiun? Disiplin positif itu yang bagaimana? Disiplin positif itu yang bagaimana? Mungkin Pak Nuri itu yang sebagai bidang kesiswaan, ya, yang banyak menangani tentang masalah kedisiplinan. Disiplin positif itu yang bagaimana, Pak? Ini saya mencoba saja sesuai dengan kemampuan saya. Disiplin positif itu kaitannya dengan siswa, berarti siswa itu melaksanakan sesuatu sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Karena kalau melanggar hal yang baik atau sesuai peraturan sekolah, berarti menuju ke arah yang negatif. Terima kasih. Ya, banget ya. Kemarin kita masih ngobrol-ngobrol itu kita juga nyinggung-nyinggung masalah ini, ya. Ternyata ketika saya tanya, Bu, gimana ya sekolah kita ini? Perlu nggak sih kita terapkan disiplin positif? Beliau semangat menjawab itu, ya. Wah, sangat perlu, ya, sangat perlu sekali. Kemudian Bu Susi juga menjawab, wah penting itu. Karena Bu Susi kan sebagai guru bimbingan konseling, ya, makanya perlu juga diterapkan di sini. Nah, kemudian adik saya yang belakang ini, Dek Bibi, setuju itu, ya. Semuanya kemudian, oh iya ya, ternyata penting. Kalau gitu, baiklah, mari kita terapkan sama-sama, gitu, ya. Nah, kenapa itu penting? Yaitu dengan disiplin positif kita juga memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada anak didik kita. Kita juga membiasakan anak itu mapan dengan peraturan-peraturan yang mengarah ke hal yang positif, ya.
juga melatih tanggung jawab. Jadi kalau ada tata tertib, anak itu kan terus, wah nanti kalau saya nggak begini, jadinya begini. Karena ada konsekuensi itu, mereka terus terbiasa melakukan hal-hal yang positif. Juga akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nih, biasanya kalau bapak ibu lihat anak-anak itu buang sampah sembarangan, nah sampahnya diambil biar lingkungannya bersih, jadinya kan kita sehat, ikut pelajaran juga nyaman gitu ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai lingkungan sekolah yang aman, kondusif, anak-anaknya juga bertanggung jawab, ya, mereka juga dalam kondisi yang fit, segar, bugar. Tentunya untuk membentuk menjadi siswa yang berprestasi juga tidak sulit Bapak Ibu, karena semuanya sudah membudaya. Next, nah sekarang kita lihat apa sih pengertian dari disiplin, ya. Wah, disiplin ini mesti maksud ya. Bahasa saja kan gitu ya. Oh bapak ibu nyuruh terus suruh disiplin gitu ya. Nah, disiplin itu adalah merupakan bentuk patuh atau rasa taat terhadap peraturan atau tunduk terhadap pengawasan dan pengendalian. Nah, kenapa di sini saya beri warna beda kata tunduk di situ? Karena ini ada unsur pemaksaan ya. Kita tuh memaksa anak untuk tunduk. Karena dipaksa di sini ya, mereka merasa nggak nyaman. Karena terpaksa. Jadi kadang-kadang mereka itu melakukan apa yang kita perintahkan itu dengan brutal, Bapak. Kita kan nggak tahu isi hati anak-anaknya. Bu, disingkir orang ganggu jalan misalnya ya. Mungkin dalam hati mereka, apalagi kalau kita ketemu dengan anak yang dia penali itu ya Pak ya. Wah, kain lo. Kan tiap hari kita juga mau tidak mau pasti menegur anak yang sama. Karena anak yang sama maka dia, Allah Pak Guru, aku neh, seperti itu ya. Maka akan timbul rasa tidak nyaman dalam diri mereka. Ya, next nanti. Nah, sekarang apa tugas kita sebagai guru dalam membudayakan disiplin positif di sini ya, yaitu mengkondisikan murid untuk mempunyai disiplin positif dan mampu berperilaku sesuai nilai kebajikan yang timbul karena motivasi intrinsik, bukan karena mengharapkan pujian atau takut akan hukuman. Next nanti. Nah, sekarang ya, saya pengen mengajak Bapak Ibu untuk bermain game. Mungkin ada yang bersedia menjadi relawan di sini. Kayaknya Bu Dia pengen banget main game. Mau Bu? Iya. Mau Bu Dila. Kayaknya tuh semua acara kalau ada Bu Dila tuh gayeng ya Bu. Bikin gayeng acaranya Bu. Ayo Bu. Ya, pokoknya semua acara itu kalau sudah ada Bu Dila rasanya itu gitu ya, mantap gitu. Saya butuh satu ini lagi, satu relawan lagi. Jadi game kita hari ini adalah main buka atau tutup. Gampang Pak Uyono. Sekarang saya berikan clue-nya buat Pak Uyono dan Bu Dila. Jadi Pak Uyono dan Bu Dila bayangkan menggenggam sesuatu tuh yang berharga di tangannya. Ya, bayangkan aja Pak. Merem Pak, merem. Bayangkan. Jangan membayangkan yang
Budila sama Pak Wiono ya. Coba bayangkan sambil menebak. Pak Wiono sama Bu Ila itu punya sesuatu yang sangat berharga di genggaman tangan, ya. Dan nanti saya akan merayu pada Bu Ila dan Pak Wiono bagaimana caranya agar tangan itu dibuka. Siapa yang bertahan dan siapa yang menerima ini tantangan saya. Jadi nanti saya akan memberikan, saya tanya, Bu, coba Bu, digenggam Bu, jika apa digenggam Bu, tangannya menggenggam Bu, nanti tidak bobrok kabeh ya. Coba digenggam semuanya. Jadi Bu Dila ini membayangkan di genggaman tangan ini ada nama jodoh, ya. Masih ya jadi Bu Dila. Jadi di genggaman tangannya ini ada jodoh yang diberikan Tuhan sama Bu Dila dan dia itu sudah serak sekali merasa cocok, ya. Nah, kemudian di genggaman tangannya Pak Wiono itu sapi. Karena Pak Wiono kan juga kan sapi. Jadi dia tuh menggenggam sapi jumlahnya banyak sekali. Saya tuh dibisiki, jadi sesuatu yang berharga menurut beliau berdua itu adalah yang satu itu jodoh, yang satu sapi, yang jodohnya. Sekarang saya tawarkan pada beliau, Bu, jodoh ini, Pak Ijoli mobil Innova mau nggak Bu? Enggak. Mobil Innova masih murah ya? Tanah Bu berhektar-hektar. Nggak mau juga. Aku sudah cinta mati nih bilangnya ini ya. Bagaimana kalau mal Bu? Mal matahari yang saya beli, saya tukar buat yang di rumah tanah Bu. Kalau juga, padahal mal ya. Coba. Ini juga ya, buka tangan. Ini juga ya. Coba. Nah, ternyata Bu Dila membuka tangannya hanya gara-gara saya ini. Kalau saya mau ini Pak Wiono saya nggak berani. Sekarang Pak Wiono, jangan diculik saya Pak Wiono. Sampingnya Pak Wiono saya tukar dengan rumah saya Pak. Saya nanti terus ke Pak Wiono pulang. Pak Wiono dapat rumah saya, dapat saya ikut pulang. Namanya Pak Wiono. Mau nggak nih dibuka nih? Oh, ternyata masih belum dapat tawarannya ya. Kalau saya tukar dengan ini Pak, Mas batangan Pak, sekarang gimana Pak? Itu juga apa namanya? Karena saya nggak punya. Jadi saya nggak dipercaya sama Pak Wiono punya uang emas batangan berkarung-karung. Yakin Pak, nggak mau muncul ini Pak. Pilih sapinya. Rumah, tambah saya, tambah emas sekarung loh Pak. Tetap nggak mau Pak buka Pak. Aduh, ternyata dibuka sama Pak Wiono. Berarti saya harus pulang ini ya. Berarti mau kenapa ya kita hari ini main buka tutup? Sebetulnya jangan dibuka Pak, apapun itu iming-imingnya ya, karena itu iming-imingnya Pak Wiono udah tahu saya nggak punya emas sih dibuka. Gimana sih Pak? Iya. Oh ternyata masih bertahan Pak Wiono, masih ditutupkan ayo ya. Nah, sini Pak. Jadi Pak Wiono sebagai contoh yang tangannya nggak mau dibuka ya. Karena sudah capek dia menggenggamnya terlalu lama ya. Sebetulnya Pak Wiono juga nggak mau dibuka genggaman tangannya. Iya. Jadi tadi ada contoh ketika Bu Dila membuka genggaman tangannya, jodohnya tak rebut, ya, karena genggaman tangannya dibuka. Ya. Nah itu adalah kontrol bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita merespon apa yang diinginkan orang lain kepada kita. Nah, jadi jangan sampai orang lain itu bisa mengontrol kita. Kalau ibu, Bu, saya jodohin Bu, dibuka. Berarti ibu itu udah mau dikendalikan, ya. Ngalor, gitu, menuga, menghiduk, nyemplung sumur Bu, nyemplung.
amplop ya, makanya jangan sampai dibuka tangannya ya Bu, nanti jodohnya nggak hilang Bu. Nah, sedangkan Pak Wiono yang tetap menggenggam tangan, berarti Pak Wiono itu sayang betul sama sapinya ya, sapinya kan putih-putih dibandingkan dengan saya yang hitam nggak ada apa-apa ya. Good buat Pak Wiono, karena Pak Wiono punya pendirian yang kuat untuk mempertahankan kontrol dirinya. Jadi hati-hati, Pak Wiono tuh nggak ada di setir ya. Terima kasih buat Pak Wiono dan Bu Dila. Tepuk tangan semuanya. Iya, kita udah main game ini ya. Pokoknya tenang banget dari kalau ada Bu Dila nih, pokoknya ya. Apalagi tambah Pak Wiono, just ya. Next amati. Hari ini saya bermanfaat. Iya. Jadi permainan tadi adalah untuk menunjukkan ilusi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita punya pendapat tuh kalau sebagai guru tuh apapun yang kita berikan pada murid kita tuh pokoknya penting, pokoknya efektif gitu ya, tanpa kita memikirkan yang lain-lainnya ya. Contohnya memberikan ujian. Bapak memerintahkan anak-anak ya, nah tolong nak ini dikerjakan, ternyata nilainya bagus, wah sip, cakep, bagus, nilainya bagus. Kemudian memberikan upah misalnya, aduh guru kira lapor atau tolong ya dok, pokoknya pulpen, mau tak upahin 5.000 misalnya ya. Nah, ternyata Bapak Ibu itu tidak memberikan kesan yang baik. Kita memberikan ujian, memberikan upah itu tidak ada kesan baiknya. Padahal kita itu berpendapat bahwa itu adalah sesuatu yang positif ya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Wah, nah Pak Edi membuat kita tuh merasa bersalah, wis potong seperti itu ya. Bapak itu sangat kecewa loh dengan perbuatan kamu. Misalnya seperti itu ya, atau kalau orang tuamu tahu perbuatanmu, gimana nanti ibu mau bilang sama orang tuamu ya, kamu itu nakal banget, dibilangnya nggak mau seperti itu. Kemudian bahwa ilusi orang dewasa itu memiliki hak yang untuk memaksa. Apapun itu adalah kita. Kita adalah orang dewasa dan anak-anak itu adalah masih berjiwa anak-anak. Kita itu sah-sah aja mau maksa mereka melakukan apa aja. Ayo gerak tugasin, ping 100 misalnya ya. Mereka mengerjakan, tapi kan kita tidak tahu apa yang ada dalam hati anak-anak itu. Ya. Next nanti. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Next. Banyak sekali ya Bapak Ibu, atau mungkin nanti saya kopikan untuk dibaca Bapak Ibu juga bisa ya, karena banyak banget ya. Contohnya nih seperti kita tuh merasa kebutuhan kita tuh sama. Jadi ya Pak Wiono, Bu ini, Bu Aris, Bu Susi, kebutuhannya sama. Tapi ternyata kalau teori kontrol berbeda-beda, ya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang adalah melihat hal yang sama. Tapi kenyataannya kalau teori kontrol gambarannya adalah berbeda-beda. Saya menilai Pak Wi berbeda dengan Bu Tuti, menilai Pak Wi juga berbeda. Kemudian berperilaku buruk dipandang sebagai suatu kesalahan, padahal itu adalah suatu tujuan. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan kita itu sebetulnya adalah kontrol bagi diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, kenyataannya menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian paksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Ya. Nah di sini menurut teori itu pada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang, aku kok dibanding-banding kalau Pak Wiono, nggak ada apa-apanya lah. Nah itu menurut teori respon ya. Menurut teori kontrol adalah model berpikirnya menang-menang. Kita win-win solution Pak Wi ya. Kita jadi pokoknya sama aku, pokoknya seimbang ya, 50-50 seperti itu. Next. Oh iya, tolong Bu Retno seru nih untuk membagikan slide-nya Bu. Jadi biar nggak tegang, Bapak Ibu bisa belajar sambil menikmati slide, mungkin Bu bisa bantu. Jadi
harapan dari perubahan paradigma di sini adalah untuk mengarahkan murid mempunyai motivasi intrinsik. Ya, apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang datang dari diri anak diri sendiri tanpa harus dipaksa. Ya. Yang berdampak jangka panjang dan berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi anak itu melakukan sesuatu atas dasar kesadaran tanpa ada paksaan. Mereka datang dari motivasi intrinsik dari dalam mereka sendiri. Next, nah, nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita terapkan di sekolah kita ini? Ya, jadi nilai-nilai kebajikan itu sifatnya adalah universal, sifatnya umum. Tapi kita punya banyak pilihan ya dari 6 yang ditawarkan. Kita memilih yang mencerminkan nilai P5, profil pelajar Pancasila. Ya, di sini sudah ada keterangannya, punya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, gotong royong dan kreatif. Next. Nah, kesimpulannya dari disiplin musik tadi adalah anak didik kita itu ternyata datang dari karakter yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan perlakuannya dari murid yang satu dengan murid yang lain. Nah, jadi untuk itu kita perlu mengadakan asesmen biasma. Bagaimana kita tuh mengetahui karakter anak didik kita dari awalnya ya, agar bisa mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kurikulum merdeka. Next, nah, kita sudah sampai ke materi yang kedua, yaitu tentang motivasi, hukuman, dan restitusi. Next, Pak Menteri. Iya, kita lihat sini ya. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu. Saya ke belakang ya, bertanya Pak Wiono atau saya ini. Saya ngomong ini ya, biasa saya ini ya. Pak, sebagai guru BP, Bapak itu pernah nggak sih beri ujian sama adik? Pernah. Kenapa Pak dipuji-puji? Dipuji-puji biar punya semangat, punya motivasi untuk hal-hal yang mencapai. Jadi Pak Teguh punya keinginan kalau sudah dipuji anak-anaknya akan termotivasi ya Pak ya. Maksudnya tanya lagi guru BK ini hati. Saya juga pernah memberi motivasi ke anak maupun media maupun ujian. Harapan saya dengan saya beri hal tersebut, anak-anak bisa lebih kuat lagi atau mempertahankan perilakunya tersebut ke arah yang lebih baik. Berarti biar aku bisa juga dong. Saya sering melakukan itu ya, termasuk di dalam berpakaian, termasuk di dalam prestasi anak. Misalnya berpakaian, bajunya dimasukkan, bahkan dia sering baju itu tidak dimasukkan. Saya bilang, wah bagus nilai itu kan termasuk ujian segala, nek memang bagus. Kita bisa ujian juga. Termasuk prestasi, misalnya anak-anak prestasi yang tidak harus akademik ya Bu ya. Misalnya kemarin kelas meeting anak yang sudah misalnya menang kelas meeting itu sudah saya beri reward atau penghargaan dan ujian. Misalnya saya beri menang, nanti saya beri ini untuk jajan. Itu kan sebenarnya tidak seberapa harganya, tapi anak-anak sudah merasa senang. Gitu Bu, terima kasih. Teman-teman, hari ini saya sudah mendapatkan jawaban dari Bapak Ibu Guru BK ya. Di sini saya punya ilustrasi ya. Ibu gurunya senang banget nih, hebat, kamu hebat anak. Nih, ibu akan memberi hadiah. Si anak juga senang. Hore, asik, aku dapat hadiah. Ya, pasti semuanya senang. Saya juga senang dapat hadiah ya, apalagi anak-anak ini. Nah, sama nih. Nah, sekarang memberikan pujian itu baik atau tidak? Ya, kata kuncinya ini. Jadi tadi menurut Bapak Ibu bagus itu untuk motivasi.
Bagus itu untuk perkembangan anak kita ya. Tapi Bapak Ibu, ternyata next lagi. Nah, ditutupi. Gambarnya kayak ditutupi ya, tapi sebenarnya kayak kelihatan. Jadi kamu kenapa nak tidak mengerjakan PR? Ibu hukum kamu beri depan kelas ya. Jadi posisi kontrol dulu sebagai hukum ini ya. Jadi anak-anak, kalau ada PR ya, saya maju nengok nanti seperti itu ya. Nah, kemudian anak itu ditanya, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Ibu sih yang dipuji-puji cuma ada yang bagus, jadinya males. Nah, jadi anak itu mungkin bisa mengerjakan, tapi dia itu males karena apa? Yang dikasih pujian itu hanya anak-anak yang nilainya bagus. Padahal kita juga perlu untuk memberikan penghargaan pada anak didik kita yang ini belum beruntung dengan memberikan penguatan. Gak apa-apa, hari ini belum beruntung. Mungkin lain kali anak-anak bisa berusaha lebih baik lagi. Dengan begitu nanti dia akan termotivasi. Jadi tidak selalu yang kita berikan pujian itu adalah anak-anak yang the best ya. Kita harus berikan budaya positif bahwa semua anak itu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Next, nah, kemudian anak yang hukum tadi dia berusaha semua tenaga. Aku butuh kok belum kalau koncoku bikin hadiah, aku belum pengen. Nah, akhirnya dia berusaha buat tenanan ya. Tujuannya apa? Biar dapat hadiah Bapak Ibu. Jadi tujuannya bukan untuk dapat nilai yang bagus, bukan karena untuk mempelajari materi, kok untuk hadiah. Mau nek biji HP aku mesti untuk hadiah. Terima kasih Pak Saini. Iya, moga Bapak Ibu bisa sambil tunjuk ya. Next, Bu. Nah, sekarang kita punya konsep disiplin Bapak Ibu. Ada dua konsep disiplin di sini ya. Ada konsep disiplin yang gagal, ada yang berhasil. Nah, kita lihat di sini. Kita berikan hukuman. Dampaknya apa di sini? Murid itu akan merasa takut. Dia takut. Kalau tidak melakukan sesuatu pasti dia dihukum. Makanya terpaksa dia melakukan ya. Kemudian tidak nyaman. Contohnya kalau membawa ya lupa pakai sepatu yang warnanya beda, terus disuruh seperti di pelajaran kemarin itu ada di guru penggerak ya. Anak yang datang ke sana memakai sepatu yang warnanya beda, akhirnya disuruh telanjang kaki dari awal pembelajaran sampai akhir. Jadinya anak itu merasa nggak nyaman. Kemudian menyakitkan. Nah, kenapa menyakitkan? Karena seperti tadi yang dipuji itu hanya anak-anak tertentu saja. Jadi anak-anak yang merasa lemah, tidak diperhatikan sama Bapak Ibu itu dia merasa sakit ya. Sakitnya tuh di sini sampai dalam ya. Mungkin sampai dibawa pulang, sampai tidur, sampai ngimpi-ngimpi ya. Kenapa Bapak Ibu tadi menghukum saya seperti itu? Kemudian disiplin yang gagal dengan memberikan penghargaan, dampaknya adalah murid merasa iri. Kenapa yang diberi penghargaan cuma itu aja? Aku juga pengen, nah, maka timbullah rasa iri. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi, Pak Guru, bijiku walu, aku harus dikei hadiah, harus diparingi ya. Bijiku walu, aku harus diparingi hadiah. Terus cukup lah. Nah, jadi dia tidak mau berusaha untuk lebih tinggi lagi ya. Konsekuensi adalah akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Misalnya ini ya, minumnya Pak Iono saya ambil. Aku nolak kok Pak. Ambil loh, dan taruhmu. Ternyata Pak Iono ini nggak terima ya. Oh berarti karena ini sudah saya minum, konsekuensinya adalah saya harus mengganti tak hijau. Nah itu ya. Jadi konsekuensi saya karena saya mengambil minuman yang tahu saya hijau. Dan mungkin juga sudah ada kesepakatan sebelumnya ya. Di UAS kita punya keyakinan kalau kamu merusak barang kamu berarti kamu harus mengganti. Contohnya seperti itu. Sedangkan hukuman di sini adalah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar
sudah sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Pak Nurit lagi ini ya. Nah ini namanya SKL sama BP ini ya hari ini. Jadi karena sudah terbit tata tertib, otomatis anak-anak itu harus patuh ya. Jadi itu yang dinamakan dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Jadi kita mengatur tingkah laku anak didik kita itu dengan selembar kertas yang namanya peraturan Pak ya. Jadi anak itu dipaksa untuk harus melakukan apa yang sudah ditetapkan dari pihak sekolah melalui kesepakatan mungkin rapat dengan dewan guru gitu ya. Next lagi. Nah, sekarang saya punya kuis lagi Bapak Ibu, bisa tebak-tebakan ya, kita main tebak-tebakan lagi. Nomor 1, menyobek buku teman karena dapat nilai jelek, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Sobek-sobek buku. Nah, ternyata gurunya bilang, ayo pulang itu kan gue masih nyobek buku ini. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya, konsekuensi merusak barang berarti harus mengganti ya. Kemudian tidak memakai seragam sekolah, konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya, karena ada di peraturan ya. Mengganti barang temannya yang dirusak, konsekuensi. Memakai sepatu coklat pada hari Senin, hukuman ya, karena harus hitam ya. Melakukan pelanggaran berulang-ulang lalu dikeluarkan. Ya, kelihatannya seperti hukuman ya, tapi ini adalah konsekuensi. Karena kamu sudah berapa kali melanggar, konsekuensinya kamu harus dikeluarkan. Kemudian, memecahkan kaca jendela sekolah, konsekuensi juga. Memanjat pagar sekolah, hukuman. Push up, hukuman juga. Mengotori ruang kelas, konsekuensi. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Ternyata pemahamannya tentang konsekuensi dan hukuman sangat bagus. Next, ya, kita sampai ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas di sini yaitu apa yang sudah kita sepakati dan apa yang akan kita lakukan di kelasnya bersama-sama antara wali murid dengan siswa. Next, Pak Fadli. Ya. Jadi hari ini saya ada ini ya, kewajiban untuk hari ini designasinya dari minimal 60 sampai 120 ini ya Bapak. Jadi harus bersabar sampai materi saya selesai. Kalau potong begini ya hasilnya juga siang ya. Jadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Jadi nanti monggo Bapak Ibu wali kelas membuat keyakinan kelas bersama anak didiknya untuk membuat kelas impian. Jadi bagaimana kelas impian itu menjadi kelas yang memang betul-betul diimpikan oleh anak-anak tersebut dengan membuat suatu keyakinan kelas. Next, iya, rancangannya adalah ini. Next saja Pak, kita langsung ke rancangan aja. Iya. Tanyakan pada murid tentang masalah dan harapan kelas. Ya, nanti harapan kelas kita bagaimana anak-anak seperti itu ya. Yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Kita bisa menanyakan anak-anak. Coba menurut anak-anak pendapat anak-anak bagaimana? Kelas kita ini harus bagaimana? Ya. Kemudian ambil kesimpulan dari ide-ide murid tadi. Anak-anak disuruh menulis di kertas impian mereka tentang kelas mereka masing-masing, satu anak satu, kemudian nanti ditempel. Ubah ide menjadi keyakinan kelas. Jadi usahakan jangan menuliskan kata jangan atau melarang di sini ya. Jadi ini misalnya jangan berlari berubah menjadi berjalan, hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Buatlah penekanan pada kata positif. Ya, jadi yang kita berikan sekarang sudah tidak boleh, dilarang, itu udah nggak ada. Yang kita berikan semuanya adalah hal-hal yang positif. Next, ya. Yang kelima, setelah selesai membuat keyakinan kelas, kita menandatangani.
kita legalitas ya di kelas tadi ya. Kemudian kita lihat bersama membuat poster kontrak keyakinan kelas yang dibuat seperti poster itu. Kalau sudah ditempel di dinding kelas agar tiap hari itu anak-anak bisa melihat kalau ada yang melanggar nanti bisa ditegur dengan kata yang sopan dan halus. Ya. Kemudian terakhir dalam merefleksikan bersama dalam kurun waktu tertentu. Next lagi. Ya. Nah jadinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelasnya adalah seperti ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kemudian dengan di bawah. Next lagi. Ya kita SBK lagi aja Bapak Ibu biar gak tegang ya. Kayaknya sosoknya udah panas nih. Wah Pak Wiro udah tahu. Ayo Pak diputar Pak. Kita senam tepuk tangan ya. Mari Bapak Ibu kita berdiri kita SBK lagi ya. Tinggal dalam sana ya. Terima kasih Bapak Ibu yang fresh lagi ya. Nah, tadi terlalu tegang dengan teori-teori kalau udah fresh lagi yang udah senang. Diputer-puter. Next lagi. Nah, sampai yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Next lagi. Nah, kita sebagai makhluk hidup, di sini ada 5 kebutuhan dasar ya, sebagai biologi, cinta kasih, power kekuatan, survival bertahan hidup, fun kesenangan, dan freedom adalah kebebasan. Next lagi. Nah, wah ada ikon ini ya. Jadi bertahan hidup, survival. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Yaitu dengan adanya kesehatan, rumah dan makan. Tanpa ini mungkin kita tidak bisa bertahan hidup ya. Jadi bagaimana cara kita melakukan sesuatu yang untuk pemenuhannya kadang manusia bisa atau terpaksa melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan nilai keyakinan yang dianut. Nah karena kita ingin bertahan hidup, ya kadang-kadang
ditentang pun kita lakukan karena apa? Karena kita ingin bertahan hidup. Next, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Nah, ini saya lihat dari visual aja ya. Jadi contohnya adalah kita merasa diterima di lingkungan keluarga kita, merasa mendapatkan kasih sayang dari keluarga kita. Kemudian adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang kita dapatkan, ya, karena kita merasa diterima oleh lingkungan sekitar kita. Next, kebebasan, freedom. Nah, ini kadang-kadang anak itu merasa bosan, makanya kadang saya ajak keluar untuk belajar di luar, tidak perlu dalam kelas untuk menghindari kebosanan. Ini visualnya tuh anak-anak ingin mencoba makanannya, kayak kita mungkin bertanya ya, aku bosan makannya telur dadar, terus aku kok ima akan coba sih, aku bosan pakai telur terus. Next, Mama. Ya, kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu sering sama Pak Kur ini ya. Kita nyanyi bareng-bareng untuk mencari kesenangan ya. Kita bermain, kita bersepeda. Ya. Jadi suatu kegiatan yang nanti menumbuhkan arah kita happy, kita bahagia, bisa tertawa bersama. Itu adalah kesenangan atau fun. Next, ya, kekuasaan atau power. Nah, dalam hal ini biasanya orang pengen dianggap berharga. Kalau pengen dianggap berharga itu berarti pengen tampil, pengen jadi seorang pemimpin ya. Kemudian ketika dia juga jadi juara itu pengennya ditepuk-tepuk, hebat, kamu hebat, dan sebagainya ya. Itu juga termasuk kebutuhan kekuasaan atau power. Next, ya, sampai ke budaya positif, posisi kontrol. Ini yang asik ya. Bapak Ibu akan saya bawa untuk melihat tayangan video di sini, di mana nanti kita akan lihat Naren ya, yang beberapa kali dihukum oleh Bu Guru karena tiap hari datangnya terlambat. Monggo Pak Manji kita putar videonya. Kalau ini harus dari awal sampai akhir ya. Iya, ini bukan video. Mirip Bu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik,
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memilih sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, tadi kita sudah menyaksikan setelah mengamati adegan kelima posisi hebat ya Bu, kalau kita punya seperti Naren yang tiap hari terlambat ya, kayaknya yang paling bijaksana dari posisi kontrol 5 tadi ya Bu ya. Yang satu tadi sebagai apa? Penghukum ya. Kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Nah ini yang paling digemari anak-anak ini ya, posisi guru sebagai teman. Jadi akrab sama murid ya, kalau salah ya dia pro gitu ya. Jadi, tapi kita juga orang kajian Bu. Karena Bapak jobes kan. Kemudian sebagai pemantau, ini yang Bapak kita kaitkan dengan tata tertib yang adalah sebagai manajer. Nah sekarang saya minta pengalaman Bapak Ibu ketika di kelas, apakah dari 5 posisi tadi Ibu-ibu atau Bapak-Bapak di sini ada yang pernah menjadi posisi pamong seperti apa yang sudah didapatkan tadi? Mungkin ada yang bersedia untuk membagikan pengalamannya. Salam dan bahagia Ibu. Terima kasih Julia. Saya pernah menjadi guru dalam posisi yang sama, yaitu posisi membuat anak merasa bersalah. Yaitu ketika anak tadi malas mengerjakan tugas.
Biar oleh orang tuamu nanti kalau bertanya pada ibu guru, kenapa kamu tadi tidak mengerjakan tugas, dan tentu saja nilaimu akan jelek. Nah, itu bagaimana? Ini pengalamannya Bu itu membuat murid itu merasa bersalah, ya. Karena setiap diberi soal itu pasti nilainya jelek. Nah, ketika mau terima rapor, pasti kan kita sebagai guru ditanya sama orang tua murid, ya. Nah, sebelum kita ditanya, kita sama anak dulu. Nih, gue nek ngangkat orang tuamu nih, orang tuamu datang ke sini, terus lihat nilaimu jelek. Ibu guru itu ngomong piye tole karo orang tuamu. Padahal kenyataannya memang kalau diulang itu gojek terus. Dia tuh bandel, ya, kalau mengerjakan tugas juga posek-posek. Nah, tapi kita kan dituntut apa sebagai guru kan harus perfect, ya. Nah, harus menyampaikan apa yang kita harus sampaikan kepada murid. Jadi nanti juga nilai kognitifnya juga bagus, nilai keterampilannya juga bagus. Maka itu kadang-kadang guru itu melempar kesalahan kepada muridnya. Daripada bosan lagi tentang murid baik, ya, seperti itu, ya. Jadi nggak bilang itu dia bandel, bukannya jaringan itu, seperti itu contohnya. Dikerjakan dulu, kalau belum selesai kamu nggak boleh masuk kelas lagi. Pengalamannya Bu. Jadi ini tadi adalah sajian dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Semoga nanti kita ada perubahan, ya. Next, Pak Nanti. Nah, setelah mengamati 5 posisi kontrol tadi, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Next, Nanti. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif. Ya, jadi posisi yang diserahkan kepada kita adalah posisi sebagai manajer, di mana kita bisa merubah anak-anak itu yang tadinya melakukan kesalahan, kita berikan pertanyaan yang sekiranya bisa membangun nilai-nilai yang ada dalam diri anak tersebut untuk bisa berubah, kemudian mencari solusi agar dia menyadari kesalahannya dari dalam dirinya sendiri, ya. Jadi bukan karena paksaan. Jadi Bapak Ibu, moga mulai dari sekarang kita memposisikan diri kita sebagai guru yang punya posisi sebagai manajer. Next, Pak Adi. Nah, ini adalah materi yang terakhir, yaitu tentang budaya positif segitiga restitusi. Tadi ada di materi kedua, tapi saya bawa ke sini ya karena ini adalah perlu pembahasan yang lebih mendalam. Next, Pak Adi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Next, Pak Adi. Nah, ini akan saya tunjukkan dengan visual anak didik kita yang melakukan kesalahan, ya, yang tercermin dalam segitiga restitusi. Mana hari ini harus dikumpulin lagi? Ini anak Arif gadis. Tugasnya satu aja ya. Untung belum ada orang. Mana ya tugasnya satu ya? Ini pasti nanti nilaiku bagus. Kan Satria anaknya pintar. Guru manggil saya? Ya, dulu. Guru
sudah melihat pekerjaan yang kami kumpulkan hari ini. Tapi ada sesuatu yang aneh. Kayaknya Bu Guru pernah lihat pekerjaan ini. Nah, tadi Bu Guru juga lihat pekerjaannya Satria. Ternyata setelah Bu Guru buka, semuanya sama. Jawabannya sama, tulisannya juga sama. Coba kamu bilang sama Bu Guru. Yakin ini pekerjaan kamu, Nak? Tidak, Bu. Tidak. Kamu tahu bahwa berbuat curang itu adalah perbuatan yang salah? Saya tahu. Ya, memang ya Naya, semua orang pernah berbuat salah. Tidak hanya kamu saja, bahkan teman-teman kamu itu juga banyak yang seperti kamu. Tidak mau berusaha, mau enaknya sendiri, mengambil pekerjaan temannya. Nah, sekarang Bu Guru pengen tahu, kenapa kamu bisa mengambil pekerjaan Satria? Biasanya kan kamu tidak begitu, kamu itu juga anak yang rajin. Kenapa, Nak? Saya ingin mendapatkan nilai tinggi, Bu, dan berusaha keras. Nah, ingin mendapatkan nilai yang tinggi tanpa berusaha keras, itu memang sesuatu yang menyenangkan. Kamu nggak usah pusing-pusing baca buku, Suaranya kurang, nggak usah pusing-pusing cari jawabannya. Ini kemarin juga salah satu tugas saya ibu-ibu adalah harus membuat movie dengan anak-anak yang memberikan sendiri resolusi. Nanti di penilaian harian Kamu materi apa yang harus kamu jadi dari visual tadi kita bisa menyimpulkan dengan menggunakan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini semua orang pernah merasakan bersalah. Ya. Kadang-kadang murid kita kalau salah kita langsung memarahi. Ini murid kok punya toh? Dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya itu tidak boleh. Jadi kita harus memberikan pemahaman bahwa kita itu sebagai manusia yang apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti tadi yang melakukan kesalahan seperti itu tidak hanya kamu saja ya. Jadi kan banyak murid kita yang mengambil jalan pintas, mengambil pekerjaan temannya untuk ditiru dan contek agar mendapatkan nilai yang bagus. Jadi tidak satu-satunya Arin yang melakukan, tapi banyak anak. Jadi kita memberikan penguatan pada anak tadi bahwa melakukan kesalahan adalah banyak aja. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Next, Pak Mandi. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap anak itu membuat kesalahan pasti dia punya alasan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar untuk menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi setiap kesalahan adalah pasti punya alasannya. Kenapa nak kamu tadi berbuat seperti itu? Kenapa kamu bisa berbuat salah? Nanti anak akan menjelaskan. Next, Pak Martin. Yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan, seek the belief, ya. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi menanyakan tentang keyakinan kelas. Kita sudah membuat tentang keyakinan kelas ketika anak kita melanggar, kita ingatkan lagi. Nah, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Coba kesalahan ini keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Nanti anak itu akan mengingat. Setelah dia mengingat, kita ajak dia untuk memperbaiki diri. Bisa tidak kamu berubah menjadi lebih baik? Dia tidak bisa. Seperti itu, kan? Next, seperti iya. Materi kita berakhir hari ini ya Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu narasumber Bu Dia. Saya ingin menanyakan apa yang telah dijelaskan tadi kurang jelas, mungkin agak terlewati. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu saja. Tadi langsung deskripsi itu di budaya positif bahwa kita harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti apa itu? Itu pembelajaran yang
persiapannya kita bisa melakukan tes ujian seperti tadi ya. Jadi anak kita berikan LK atau bisa sebagai observasi juga wawancara untuk mengetahui kondisi awal siswa sebelum mulai pembelajaran. Nah, nanti akan masuk ke dalam proses pembelajaran. Di situ kita kaji ulang lagi. Oh, ternyata anak itu punya potensi yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda. Maka yang harus saya lakukan dalam proses pembelajaran itu apa? Misalnya dengan mengubah model pembelajaran yang awalnya itu membosankan, nanti menjadi ke sesuatu yang menarik. Dari model pembelajaran, kemudian berproses, nanti kita menuju ke asesmennya. Dari asesmen tadi kita juga berikan kebebasan kepada anak didik kita untuk mengumpulkan tugas itu secara bervariasi. Jadi tidak monoton semuanya harus sama ya. Seperti kemarin saya memberikan tugas poster. Jadi anak-anak bisa mengerjakan dengan menggunakan aplikasi, juga bisa menggunakan manual kalau dia belum menguasai aplikasi. Tapi diusahakan ya, diusahakan untuk anak-anak zaman sekarang, ya anak-anak zaman abad 21 itu mendapatkan pengetahuan IT yang tinggi. Ya, jadi dia punya bekal untuk masa depannya dengan diberikan kebebasan untuk belajar. Jadi harus menguasai IT. Melebihi kalau bisa lebih dulu ya. Kenyataannya memang seperti itu, banyak anak sekarang yang kreatif. Begitu Pak Nurdin. Jadi kita harus memberikan pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang merasa pola pikir anak untuk memberikan ide-ide kreatif dan berinovasi, termasuk juga guru. Ya, kita ada pertanyaan yang lain? Sudah? Pak Yono ada pertanyaan? Buatan? Itu mohon dijelaskan, tadi sudah banyak disampaikan juga, tetapi saya juga masih nampak pengertiannya. Maka dari itu mohon dijelaskan kembali adanya budaya positif tersebut. Tadi di awal sudah dapat tahu ya, maksudnya enggak terlalu. Jadi budaya positif sudah kita terapkan Pak di sekolah kita dengan mengadakan pembiasaan ya setiap hari ya. Jadi nanti silakan Pak Wiono menganalisa kebiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini apa saja, dan itulah implementasi budaya positif kita. Begitu Pak Wiono. Iya, yang positif thinking, ya sesuatu yang positif, tindakan positif, pemikiran yang positif ya. Pokoknya semuanya yang positif itu namanya budaya positif. Ya, saya kira materi hari ini sudah cukup saya bagi ke Bapak Ibu semua. Ini saatnya kita merefleksikan. Kita merefleksikan materi kita yang sudah kita dapat hari ini. Saya ingin bertanya pada Bu Lilis. Perasaan Bu Lilis bagaimana Bu? Setelah kita melakukan pembelajaran materi budaya positif tadi. Perasaan saya alhamdulillah bisa menambah ilmu selama ini. Ternyata apa yang sudah diutarakan tadi pernah kita laksanakan di kelas, pernah kita mempraktekkannya. Saya lagi mungkin dulu yang bisa berbagi setelah materi ini perasaan Ibu bagaimana? Terima kasih. Setelah menerima materi ini ternyata kita sebagai guru juga harus untuk penerapan materi ini baik sekali untuk perkembangan siswa. Untuk mengenai ini saya tanya dulu ke Ibu Bakatur itu ya, harus merefleksikan juga sebagai Ibu Bakatur kurikulum. Jadi bagaimana refleksi untuk kita ini perasaan itu bagaimana? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang jelas dengan adanya ilmu baru ini tentang diseminasi budaya positif, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua apa yang disampaikan tadi kita terapkan dalam proses belajar mengajar kita. Tentu saja yang tadi diambil lebih baik yaitu pada contoh sebagai manajernya, yaitu kita coba kita terapkan sehingga kita bisa membawa anak didik kita menjadi anak didik yang lebih
dan meningkat di dalam banyak hal, baik di tingkat pengetahuan maupun keterampilan serta perubahan pada akhlak, yaitu akhlak bermulia. Terima kasih, Bu. Terima kasih refleksi dari Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih karena hari ini sudah bersedia hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kita. Semoga kedepannya pendidikan guru penggerak saya yang sedang saya ikuti berjalan dengan lancar. Mohon dukungan dan support dari Bapak Ibu semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Gading selaku MC. Monggo Mbak Gading. Baik Bapak Ibu, demikian tadi untuk acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Geri Desuki SPD. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu bagi kita semua. Cukup selesai saja. Oke, boleh kita foto bersama Bapak Ibu? Setelah saya closing acara pada siang hari ini, monggo maju ke depan kita foto bersama. Sekian. Baik, untuk acara pada pagi hari ini, kurang lebihnya saya selaku pembawa acara mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyono selaku Kepala SMP Negeri 1 Sambi akan memberikan testimoni terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Dia pada modul 1.4. Setelah mempelajari materi budaya positif, Bu Dia telah melakukan diseminasi kepada wali kelas dan juga telah membuat keyakinan kelas di kelasnya. Kemudian setelah melakukan diseminasi kepada wali kelas juga sudah membuat keyakinan kelas dari setiap kelas yang diampunya. Kemudian dari keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa diharapkan bahwa siswa dalam belajar akan lebih nyaman, kemudian sekolah juga semakin tertib, kemudian anak belajar untuk bertanggung jawab terhadap keyakinan yang sudah mereka buat bersama. Dalam aksi nyata ini, Bu Dia juga sudah melakukan diseminasi kepada seluruh warga SMP Negeri 1 Sambi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 di ruang laboratorium IPA. Diharapkan dengan adanya diseminasi itu, Bapak Ibu guru atau warga sekolah itu bisa berfungsi sebagai seorang manajer yang bisa mengembalikan tanggung jawab itu kepada siswa, sehingga siswa diharapkan dapat mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, sehingga akhirnya akan muncul motivasi intrinsik dari dalam diri siswa untuk memperbaiki diri. Semoga dengan adanya budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Sambi ini, sekolah semakin tertib, anak-anak juga semakin baik, sekolah menjadi lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembangnya anak. Sukses untuk Bu Dia, bergerak untuk menggerakkan guru dan siswa, tergerak untuk mewujudkan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.